Entah mengapa selalu ada rindu. Apa aku terbuai oleh pesonanya yang begitu indah? Tanpa henti menari-nari bagai semilir angin di pikiranku. Telah habis dayaku untuk bisa menghentikannya. Hingga akhirnya terbawa ke relung hati yang terdalam. Menciptakan perasaan bahwa ada sesuatu yang harus kupenuhi. Perasaan itu semakin tak terkendali ketika aku terlalu lama menahan keinginan untuk bertemu. Perasaan ini juga yang sama dirasakan oleh sahabat-sahabatku. Apa ini kerinduan? Aku percaya keindahan-keindahan yang kulihat saat ini sebagai anugerah yang diberikan Sang Pencipta untuk semua orang. Dan aku menyadari sudah menjadi tugasku untuk berbagi cerita kepada semua tentang keindahan yang ada. Teruntuk sahabat-sahabatku yang jauh berada di sana dan berbeda wilayah denganku, sahabat-sahabat Nusantaraku. Aku meyakini setiap orang memiliki cara berbeda menilai sebuah keindahan, dan itu juga yang terjadi padaku. Oh ya, ini Wulan, sahabat Tessa. Kami pernah satu sekolah di tingkat sekolah dasar. Wulan memiliki keinginan menjadi putri pariwisata sejak dari bangku sekolah dasar. Kecintaannya terhadap alam tak diragukan lagi. Ini sedikit cerita dari Wulan. Ketika ia melepas kerinduan yang lama ia pendam, keinginan untuk mengulang kembali pengalaman yang telah lama berlalu. Dan ia selalu mengawalinya dari tempat tumbuh kembangnya di masa kecil. Tepatnya di bagian utara Bengkulu, tempat di mana ia diajarkan untuk selalu menjadi kuat. Disinilah awal mula ia mulai memiliki rasa rindu kepada alam. Di mana alam yang tak henti menyombongkan pesonanya dan memberi suasana berbeda setiap saatnya. Ia bercerita kala pandangannya jatuh ke tepian. Ia melihat betapa kuatnya hantaman yang menerjang ke setiap sudut tebing, seolah memberi batasan yang tak boleh dilalui. Terciptanya bentuk visual yang selalu berubah setiap ia kembali ke sini. Memalingkan pandangan jatuh ke bawah, terlihat jelas betapa sabar dan kuatnya tebing yang terkena hantaman yang tak terhitung kali jumlahnya. Ini yang ia suka dari alam. Mereka saling menjaga dan melengkapi untuk melindungi semua makhluk hidup yang ada. Kesejukan yang memanjakan tidak hanya datang dari hembusan angin laut. Rindangnya pepohonan ikut memberi keteduhan. Seperti payung-payung yang tersusun rapi membentuk kanopi alam. Dan dari kejauhan, sayup-sayup terdengar alunan senandung alam tanpa mengurangi keheningan di sekitar.
Ini yang membuatnya ingin berada di sana lebih lama lagi. Melihat bagaimana cara alam menjadi sebuah tim yang kuat. Menjalankan perannya masing-masing dan tahu kapan harus muncul, kapan harus pergi. Tapi mampu mengajarkan betapa pentingnya keseimbangan. Ada pepatah bilang akan sangat sulit menyatukan dua matahari. Inilah sepenggal cerita dari sahabatku Wulan. Setelah mendengarnya, semakin bertambah rasa rinduku. Aku dan Wulan memiliki kerinduan yang sama. Rindu akan keindahan laut dan pantai. Bagiku, memandang keindahan laut tak ada kata menjemukan. Laut selalu memanjakan pandangan mataku. Laut tak henti-hentinya menghadirkan panorama alam yang begitu eksotis dan penuh misteri di dalamnya. Membuatku takjub dan rasa syukur terhadap ciptaan. Tak salah, laut dan pantai menjadi destinasi favoritku. Semakin jauh mataku memandang bentangan luas Samudra Hindia yang ada di hadapanku, semakin yakin bahwa nenek moyangku dulu seorang pelaut atau seorang nelayan. Ini selalu menjadi tanda tanya di pikiranku. Nuansa berbeda kudapatkan ketika langkah kakiku menapak satu persatu di tepian pantai. Berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar. Ada rasa bahagia yang tak hanya sebatas ucapan. Tempat aku berpijak ini tidak jauh dari titik nol kota Bengkulu. Tepatnya di pantai Tapak Padri. Yang dulunya ini adalah tepian dermaga tempat berlabuhnya kapal-kapal asing di masa penjajahan kolonial. Sekarang tempat berlabuhnya kapal-kapal asing kala itu telah mengalami begitu banyak proses pasang surut alam dan gelombang peristiwa. Berjalannya periode waktu telah mengubah fungsi dermaga, yang kini membentuk danau kecil yang tak jauh dari bastion bagian barat Benteng Marlborough. Benteng yang memiliki nilai sejarah tinggi bagi masyarakat Bengkulu. Banyak kenangan kisah di dalamnya hingga menjadikan Bengkulu seperti sekarang ini. Di Tapak Padri ini, selain keindahan pantainya, di sini juga ada beberapa spot wisata yang wajib banget kalian coba. Di pantai Tapak Padri ini sangat dimanjakan dengan banyak tersedianya wahana-wahana dan permainan yang bersentuhan langsung dengan laut dan pantai. Kita coba
Melepaskan kepenatan rutinitas, kebanyakan menjadi tujuan dari orang-orang yang datang ke sini. Beraktivitas di alam bagiku mampu merelaksasi tubuh dan pikiran. Melihat mereka, teringat dengan sahabat-sahabatku yang lain. Tapi, kami memiliki perbedaan destinasi yang kami sukai. Memang, karakter alam tempat tinggal kami berbeda. Ada ruang dan waktu yang selalu kami gunakan untuk berbagi. Kisah perjalanan ke destinasi yang kami kunjungi sedikit melepas kerinduan dan berbagi kisah-kisah baru yang kami jumpa selama perjalanan. Ada garis waktu yang selalu kami isi bersama. Hal kecil inilah yang membuat kami merasa lebih dekat secara emosional. Sahabatku Pinkan dan Alisa, mereka menyukai panorama yang ada di perbukitan dan pegunungan hingga lembah. Pinkan sangat menyukai ketinggian dan danau. Bukit Jipang salah satu destinasi ketinggian favoritnya. Bukit yang dikelilingi perbukitan lainnya. Sedikit cerita dari pengalaman terbarunya ketika ia mengunjungi Bukit Jipang. Ia memiliki kebiasaan yang tak pernah hilang. Memilih pagi sebagai waktu terbaik untuk memulai aktivitas. Memutarbalikkan udara pagi dalam tubuh dari hirupan dan hembusan nafasnya. Ia selalu menekankan kepada kami aktivitas itu akan meningkatkan kebugaran tubuh dan juga aktivitas yang tak boleh dilewatkan. Karena udara seperti itu tidak akan dapat kita temui di perkotaan. Inilah alasan saya ingin selalu ke Bukit Jipang. Bercengkrama dengan orang-orang yang satu frekuensi dengannya menjadi kewajiban yang ia tanamkan pada dirinya. Mengupas dan mencari kesamaan selera, dan pastinya mencari teman yang bisa berbagi kisah. Kenapa lebih memilih wisata yang di sini? Soalnya ini juga salah satu destinasi wisata yang ada di Curup dan lumayan terkenal dan pemandangannya juga bagus, Mbak. Jadi kami lebih terus di memilih sini juga instagramable banget. Iya, terus bisa banyak spot foto. Iya betul. Terus ada bisa camping juga, ada villa juga. Jadi kan bisa malam juga ya di sini. Iya, saya juga suka di sini soalnya tempatnya bagus, sejuk. The real Curup gitu kan. Curup kan terkenal dengan pegunungannya. Iya, Nah, mata dingin kalau kan. kalau mau lihat Curup dari atas itu bisa ke Iya, Jipang. bisa ke sini. Bukit Jipang memang bagus sih. Iya. Mbak udah keliling kemana aja di sini? Sudah hampir semua sih yang saya kelilingi. Yang di jembatan itu udah? Iya, Ya kan? Di jembatan itu spotnya juga keren Iya, banget. keren banget Iya. itu.
Dan saya juga tadi juga habis jogging loh di sini. Pagi tadi? Iya, seru di sini kalau untuk jogging juga. Pasti udaranya sejuk Pasti banget. udaranya masih asri kan, ya. Kayaknya kita juga bakal jogging deh sih, Bel, iya kan? Coba aja di sini. Ia seru pernah tahu berkata jogging-jogging dan merasa penasaran bahwa ada yang bilang kita akan dipertemukan dengan orang yang memiliki kesamaan dengan kita. Dari kesukaan hingga hobi. Baik pertemuan disengaja maupun tanpa disengaja. Di sini juga untuk kumpul-kumpul teman-teman. Juga di sini kan area perbukitan sangat cocok untuk kumpul-kumpul keluarga. Kita memiliki sekitar ketinggian 1400 mdpl. Kita ini di posisi tengah-tengah dikelilingi bukit-bukit. Yang membuat daya tarik di wisata Bukit Jipang ini, Kak, kita juga bisa berkumpul-kumpul sama teman, barbekyuan, dari acara band, kumpul-kumpul. Di sini juga kita menyediakan acara glamping dan juga kita menyediakan seperti tempat penginapan villa-villa yang ada di sini. Memandang indahnya alam dari ketinggian, ia merasa perjalanan ini belumlah ke titik tujuan. Masih ada rasa kerinduan yang belum terpenuhi. Melepas dahaga rindu ke tempat di mana kenangan-kenangan kecil bersama orang-orang terdekat. Mengingat kembali saat langkah-langkah kecil berlari, bermain, dan bercanda tanpa ada rasa lelah. Tempat yang bernama Danau Mas Harum Bestari inilah kenangan itu. Danau yang telah lama menjadi destinasi di kota kelahirannya dan lokasinya tak jauh dari tempat tinggal masa kecilnya. Danau yang pernah menginspirasi ketika mengisi goresan tinta dalam sebuah karangan masa kecilnya. Ia mencoba mengingat karangan itu dan menceritakan kembali saat melakukan hal-hal kecil di sini. Dan melihat kembali hamparan bukit kecil yang mengelilingi danau. Ini hal yang paling ia suka di Danau Mas Harum Bestari. Memandang keindahan danau dari atas perahu kecil. Dan mengitari sekeliling danau mengikuti arah ketenangan air. Akan terlihat pulau kecil bila mata kita memandang dari ketinggian bukit di sekitar danau, yang semakin melengkapi keindahan danau. Wah, ini pemandangannya bagus banget ya. Bagus banget, sumpah. Di sini tuh banyak banget tumbuhan-tumbuhan yang bagus-bagus banget tahu. Halo guys. Di sini tuh pemandangannya indah banget tahu. Tapi jalannya lumayan nih. Mana banyak bebatuan. Walaupun jarak memisahkan kami selalu berbagi informasi satu sama lain. Alisa berbeda dengan Pinkan. Pinkan menyukai destinasi yang ramai dikunjungi. Alisa menyukai alam yang masih sangat alami dan butuh keberanian lebih untuk sampai ke sana. Dan ia akan selalu berbagi cerita kepada semua orang yang dijumpainya.
batu-batuannya ini masih banyak lumut-lumut. Belum Iya, takut Iya. kepleset kan. di sini tuh belum banyak warga-warga yang tahu tau. Belum banyak yang kunjungi ke sini. Belum jadi tempat wisata. Kalian bisa lihat aja di sekitar sini. Kalian lihat aja di sini. Tumbuh-tumbuhannya masih banyak ini banget nih yang lihat. Masih hijau, nggak Iya. ada. Masih bagus-bagus banget. Enak ya juga di sana. Enak. Di sini tuh ada 2 air terjun loh. Iya kah? Iya. Tapi yang bagus ini, yang kedua ini. Yang kedua. Tapi ini tuh besar air terjun. Ada jembatan terbuat dari bambu. Tuh goyang loh jembatannya. Harus hati-hati berarti. Iya. Mana batu-batunya di sini aja semua. Tuh kan lihat aja. Airnya, ini sejernih apa tuh airnya. Tumbuhan yang ada di sini. Jadi kan langka tumbuhannya kan yang ada di sini. Iya. Kapan lagi loh kita ngeliat air terjun sejernih ini? Iya loh, kalau misalnya ini dirusak sama manusia membuang sampah kan jadi Rugi tercemar. banget, iya. Jadi jelek ntar. Padahal ini masih bagus. Cerita kalian semua akan selalu kuingat. Betapa banyaknya keindahan alam yang tercipta. Semua itu akan menjadi catatan dan selalu tertanam dalam pikiran dan hati. Bahwa alam yang telah memberikan kita ruang dan sepantasnya juga kita menjaganya dengan baik. Ketika kerinduan itu tiba, akan sempurna di saat kita kembali menjemputnya.